Halo teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, aku akan membahas sebuah cerita seram yang dikirim oleh seseorang yang berasal dari Sumatera. Dan untuk kota asalnya, aku samarkan beserta nama si pengirim cerita ini. Widi merupakan orang rumahan yang sangat menyukai olahan masakan mie ayam. Ia biasanya belanja mie ayam di dagang mie ayam keliling yang sering lewat di depan rumahnya. Pedagang mie ayam itu biasanya lewat pada jam 8 malam. Pedagang tersebut bernama Pak Ahmad. Dan ia biasanya mengelilingi kompleks di rumah Widi, termasuk tetangga Widi, yang juga sangat suka dengan mie ayam tersebut. Mie ayam yang dibuat oleh Pak Ahmad sangat enak dan biasanya ada yang menunggu pedagang itu lewat di komplek rumah Widi. Dan dagangannya tersebut juga cepat habis. Lalu selain itu, Pak Ahmad juga sangat ramah ke hadapan pembelinya. Kemudian, pada saat awal bulan, tepatnya pada bulan April, kehadiran dagang mie ayam keliling itu tidak melewati jalan di depan rumah Widi, termasuk Widi, yang biasanya diam di teras rumah, tentunya mendengarkan suara gerobak pedagang tersebut. Dan saat itu, Widi juga beranggapan, mungkin saja pedagang itu lagi sakit atau ada acara keluarga. Karena biasanya pedagang itu pasti setiap hari melewati rumahnya. Singkat cerita, 5 hari berlalu, pedagang itu pun tidak pernah muncul lagi di jalanan kompleks rumah Widi. Tetangga Widi juga heran, apalagi dengan orang-orang yang sering menunggu kehadiran pedagang mie keliling itu, alias Pak Ahmad. Lalu mereka juga tidak mengetahui tentang asal dan rumah Pak Ahmad, karena menurut informasi, pedagang itu sering keliling di jalan raya dan biasanya sering tidur di pos satpam yang ia jumpai saat hendak istirahat seusai berjualan. Dan kampung asli pedagang itu juga tidak diketahui, saking sukanya orang-orang membeli mie ayamnya. Sampai-sampai ada seseorang yang berusaha mencari pedagang tersebut, alias Pak Ahmad. Akan tetapi mereka tidak menemukannya. Selain itu ada juga seseorang yang mengatakan bahwa rumah dari Pak Ahmad itu di desa seberang. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa rumah dari pedagang itu di belakang lapangan yang berada di kota. Akan tetapi semua informasi itu tidak akurat. Mungkin seseorang beranggapan rumah pedagang itu ada di sana maupun di tempat lain, karena pedagang itu berjualan di mana-mana. Orang-orang juga tidak mengetahui tentang kabar dari pedagang mie ayam tersebut. Singkat cerita, saat keesokan harinya, dengan suasana sepi di jalan depan rumah Widi, tiba-tiba terdengar suara laju gerobak yang sangat pelan. Dan pedagang mie ayam itu muncul lagi saat sekitaran jam 11 malam. Dan hal itu diketahui oleh Widi sendiri saat ia selesai menyelesaikan pekerjaan sekolahnya. Widi saat itu yang belum makan langsung menghampiri pedagang tersebut yang hendak lewat di rumahnya. Awalnya Widi terkejut, akan tetapi sesampainya ia di depan rumah, Widi langsung melihat pedagang itu dan kemudian membeli mie ayam tersebut karena Widi sudah sangat lapar. Kemudian pedagang mie ayam tersebut alias Pak Ahmad langsung berhenti dan menyiapkan pesanan Widi. Widi pun dengan rasa penasaran dan berkata kepada Pak Ahmad bahwa mengapa ia baru muncul dan tidak pernah kesini lagi sebelumnya. Dengan tatapan kosong, Pak Ahmad alias si penjual mie ayam itu tidak mengatakan sesuatu atau menjawab pertanyaan Widi. Dia hanya diam dan menyiapkan pesanan Widi. Widi yang diberi tatapan beda oleh si penjual mie tersebut tampak aneh dan bingung, dan ia merasa bahwa tidak seperti biasanya. Kemudian sesampainya masakan itu sudah selesai disiapkan, Widi langsung makan di depan rumahnya, tepat di hadapan pedagang mie ayam tersebut. Dan sambil menunggu Widi makan, pedagang itu hanya berdiam diri di depan gerobaknya. Widi yang makan sambil melihat Pak Ahmad sudah tidak enak dengan keadaan pada saat itu, dan dia dibuat bingung. Akan tetapi, ia segera menghabiskan makanannya secepatnya, lalu segera mengembalikan mangkuk mie tersebut. Lalu ia juga bertanya mengenai harga mie itu. Dan Pak Ahmad pun menjawab dengan singkat, dengan mengatakan harga 15.000. Lalu Widi pun memberikan uangnya ke hadapan Pak Ahmad dengan raut wajah yang kosong. Pak Ahmad alias pedagang mie ayam mulai mendorong gerobaknya lalu pergi dari rumah Widi. Hingga Widi pun masih merasa aneh tentang pedagang tersebut. Hingga keesokan harinya, pada saat sore hari menjelang malam, ada seseorang pedagang mie ayam
lewat di kompleks rumah Widi hingga pedagang tersebut berhenti di rumah tetangga yang berdekatan dengan rumahnya. Hingga Widi pun langsung menghampiri pedagang tersebut. Sambil melayani tetangga Widi, pedagang itu juga menyodorkan uang kepada tetangganya. Lalu Widi pun melihat hal tersebut, kemudian bertanya, Pak, Bapak penjual baru ya? Tumben kesini." Dan sambil bertanya, Widi juga melihat ada sebuah tulisan yang ada di samping gerobak pedagang tersebut. Tulisan itu sama dengan gerobak pedagang mie ayam sebelumnya, alias gerobak Pak Ahmad. Dan Widi bertanya, "Pak, kok sama ya ada tulisan yang ada di gerobaknya dengan gerobak Pak Ahmad?" Lalu pedagang itu menjawab, "Iya, sama Kak, orang saya anaknya." Lalu Widi pun terkejut dan balik bertanya, "Lalu bapakmu selama ini kemana? Mengapa hanya kemarin saja berjualan di sini? Kok hari ini kamu yang gantiin?" "Bapak saya udah meninggal Kak. Udah ada 2 minggu yang lalu. Dan sekarang saya hanya berjualan nerusin dagangan Bapak." Widi pun sontak terkejut. "Lah, bapakmu udah meninggal? Lalu kemarin itu bukannya bapakmu yang jualan? Soalnya kemarin saat malam hari bapakmu jualan melewati rumahku. Jadi kemarin aku beli mie ayam buatan bapakmu di depan rumahku." Kemudian pedagang tersebut pun balik menjawab, "Bapak saya udah meninggal Kak. Ia meninggal karena kecelakaan di jalan seberang. Bapakku jadi korban tabrak lari." Lalu Widi yang diberikan pernyataan seperti itu tampak merasa merinding, dan ia sangat terkejut dan tidak percaya bahwa ia sudah bertemu dengan bapak penjual mie atau Pak Ahmad yang sudah meninggal tersebut. Sehingga dari kejadian itu, Widi menjadi takut untuk berbelanja di depan rumahnya jika ada penjual makanan lewat di area jalanan depan rumahnya. Baik teman-teman, sekian dari cerita kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran dari cerita di video ini. Dan aku juga meminta maaf bila ada salah kata maupun pengucapan pada cerita ini, termasuk kepada pemilik cerita. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.